Pernahkah Anda terbangun di jam 3 pagi karena suara barang pecah, lalu melihat kucing Anda menatap dingin dari atas meja seolah berkata, "Itu hukuman buatmu manusia?" Atau mungkin tiba-tiba si Anabul menolak dilus dan malah memberikan tatapan sinis sekelas juri pencarian bakat? Anda pasti sering berpikir, "Duh, ini kucingku lagi kerasukan apa ya? Apakah dia sengaja melakukannya karena benci padaku? Atau sistem operasinya sedang error?" Tenang teman-teman, kucing Anda kemungkinan besar tidak rusak dan mereka mungkin tidak sedang merencanakan konspirasi jahat untuk menguasai rumah Anda. Namun, ada kebenaran yang cukup mengejutkan. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal-hal sepele yang ternyata sangat menyakiti perasaan mereka secara emosional. Ya, Anda tidak salah dengar. Kucing memiliki perasaan yang sangat sensitif, dan parahnya lagi, mereka punya ingatan yang sangat tajam untuk hal-hal yang membuat mereka sakit hati. Di video kali ini, kita akan membongkar 10 hal yang diam-diam melukai hati kucing Anda dan mengapa mereka tidak akan pernah melupakannya. Sebelum kita mulai, coba tuliskan di kolom komentar, siapa nama majikan berbulu Anda yang paling suka bikin ulah di rumah. Mari kita absen para tersangka utama kita hari ini. Sebelum kita masuk ke daftar dosa-dosa kita sebagai babu kucing, mari kita pahami dulu siapa sebenarnya makhluk berbulu yang menggemaskan ini. Secara biologis dan psikologis, kucing domestik yang tidur melingkar di atas keyboard laptop Anda itu masih memiliki DNA dari predator puncak penyendiri yang hidup di alam liar. Berbeda dengan anjing yang sudah berevolusi menjadi hewan kawanan yang sangat bergantung pada persetujuan manusia dan mudah memaafkan, kucing adalah makhluk yang mandiri. Di alam liar, mereka adalah pemburu sekaligus mangsa. Konsep ini sangat penting karena mereka merasa bisa menjadi mangsa kapan saja. Mereka harus selalu waspada, memegang kendali atas lingkungan mereka, dan sangat mengandalkan rutinitas serta insting bertahan hidup. Oleh karena itu, otak kucing didesain untuk tidak mudah melupakan pengalaman buruk. Mengapa? Karena mengingat ancaman adalah cara mereka bertahan hidup. Jadi, ketika Anda melakukan sesuatu yang membuat mereka stres, terkejut, atau merasa tidak aman, otak mereka akan mencatatnya sebagai zona bahaya. Mereka tidak marah karena mereka pendendam seperti tokoh antagonis di sinetron, melainkan karena insting liar mereka berteriak, "Hei, manusia raksasa ini baru saja melakukan hal mencurigakan, kita harus jaga jarak." Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana isi kepala mereka bekerja, mari kita bahas kesalahan apa saja yang sering kita lakukan. Kesalahan pertama, mengabaikan sapaan hangat mereka. Coba bayangkan skenario ini. Anda baru saja pulang setelah seharian bekerja keras. Anda lelah, stres, dan hanya ingin segera merebahkan diri di kasur. Saat Anda membuka pintu, majikan berbulu Anda sudah menunggu. Dia mengangkat ekornya tinggi-tinggi dengan ujung yang sedikit melengkung, berjalan menghampiri Anda, lalu mulai menggosokkan kepala dan pipinya ke kaki Anda sambil mengeluarkan suara brrrr yang lucu. Namun, karena Anda terlalu lelah, Anda hanya melangkah melewatinya begitu saja menuju kamar mandi. Bagi kita manusia, ini adalah penundaan yang wajar. Kita berpikir, nanti saja ya mengelusnya, aku bau keringat dan butuh mandi. Kita sama sekali tidak memiliki niat buruk. Tetapi tahukah Anda bahwa di mata kucing, tindakan sederhana ini adalah sebuah penolakan sosial yang sangat brutal. Kucing bukanlah anjing yang akan terus melompat-lompat menuntut perhatian. Ketika mereka datang menyambut Anda, mereka sedang melakukan sebuah inisiatif sosial tingkat tinggi yang membutuhkan energi emosional dari pihak mereka. Mengabaikan momen ini sama saja dengan Anda menolak jabat tangan dari atasan Anda di depan umum. Sangat canggung dan menyakitkan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di kepala mereka saat kita mengabaikannya? Mari kita bahas sedikit tentang psikologi aroma.
Saat kucing menggosokkan pipinya ke kaki atau tubuh Anda, perilaku yang disebut banting, mereka sebenarnya sedang meninggalkan feromon dari kelenjar di wajah mereka. Dalam bahasa kucing, ini adalah cara mereka berkata, "Kamu adalah bagian dari keluargaku, ini wilayahku, dan aromamu harus bercampur dengan aromaku agar kita aman." Ini adalah ritual penyatuan kembali yang sangat esensial. Ketika Anda mengabaikannya dan langsung pergi, Anda tidak hanya menolak sapaannya, tetapi Anda menolak ikatan keluarga tersebut. Anabul akan merasa bingung, tertolak, dan cemas. Mereka akan berpikir, "Tunggu, apakah raksasa tak berbulu ini tidak lagi menganggapku sebagai pemimpinnya?" Jika hal ini dilakukan berulang-ulang, kucing akan mulai berhenti menyapa Anda. Mereka akan menjaga jarak emosional, menjadi lebih dingin, dan Anda akan kehilangan momen ikatan paling berharga dengan mereka. Jadi, sekeras apapun hari Anda, luangkanlah 10 detik pertama saat masuk rumah untuk jongkok dan membalas sapaan mereka. Kesalahan kedua, mengotori kamar mandi pribadi mereka. Kita semua tahu bahwa membersihkan kotak pasir kucing bukanlah tugas yang paling wangi di dunia. Kadang-kadang, setelah hari yang panjang, kita melihat kotak pasir yang sudah ada harta karun di dalamnya dan berpikir, "Ah, besok pagi saja sekalian kubersihkan." Anda pun pergi tidur dengan tenang. Namun keesokan paginya, Anda menemukan sebuah kejutan berbentuk pup di atas karpet mahal Anda, atau genangan pipis di atas tumpukan baju bersih. Reaksi instan kita pasti marah. Kita mungkin akan mengomel, "Kamu ini kucing nakal, kenapa tidak buang air di tempatnya?" Tapi mari kita balik sudut pandangnya. Coba bayangkan, jika Anda harus menggunakan toilet umum yang tidak pernah disiram selama seminggu, baunya menyengat dan penuh dengan kotoran. Apakah Anda mau menggunakannya? Tentu tidak. Anda pasti akan mencari tempat lain yang lebih bersih. Nah, kucing Anda yang memiliki indera penciuman 14 kali lebih kuat dari manusia merasakan siksaan yang jauh lebih parah saat kotak pasirnya kotor. Bagi mereka, kotak pasir yang penuh kotoran adalah penghinaan terhadap standar kebersihan mereka yang luar biasa tinggi. Lebih dalam lagi, masalah kotak pasir kotor ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan menyangkut insting bertahan hidup yang paling purba. Di alam liar, kucing mengubur kotoran mereka karena satu alasan utama, menyembunyikan jejak dari predator yang lebih besar. Kotoran yang menumpuk dan bau menyengat adalah sinyal bahaya yang berbunyi, "Hei serigala, aku ada di sini. Datang dan makanlah aku." Ketika kotak pasir mereka kotor dan bau, kucing akan mengalami stres tingkat tinggi. Otak mereka merasa terancam karena tempat berlindung mereka kini menjadi mercusuar yang mengundang bahaya. Jadi, ketika mereka buang air di kasur Anda yang empuk dan menyerap bau, mereka tidak sedang balas dendam atau menjadi nakal. Mereka sedang panik mencari tempat darurat yang bisa menyerap bau kotoran mereka demi menyelamatkan nyawa mereka dari predator imajiner. Membiarkan kotak pasir mereka kotor bukan hanya membuat mereka jijik, tetapi juga menyiksa mental mereka dengan rasa takut yang konstan. Mulai sekarang, anggaplah membersihkan kotak pasir sebagai tugas suci untuk menjaga kewarasan mental majikan Anda. Kesalahan ketiga, hukuman fisik atau bentakan ala diktator. Ini adalah momen yang sering terjadi pada babu-babu pemula. Anda sedang duduk santai, dan tiba-tiba melihat si Oyen dengan sengaja menyentuh gelas kaca kesayangan Anda di ujung meja. Anda berkata, "Jangan!" Tapi dia malah menatap mata Anda, sambil perlahan mendorong gelas itu hingga jatuh pecah berkeping-keping. Dalam ledakan emosi, Anda mungkin membentaknya dengan keras, memukul pelan tubuhnya, atau menyemprotkan air ke wajahnya sebagai hukuman. Anda merasa sedang bertindak tegas sebagai seorang orang tua yang sedang mendisiplinkan anak nakal. Anda berharap setelah kejadian itu, kucing akan merenungkan kesalahannya di pojok ruangan.
Namun sayangnya, hal itu tidak akan pernah terjadi. Kucing bukanlah anjing yang memiliki hasrat alami untuk menyenangkan tuannya. Ketika Anda membentak atau memberikan hukuman fisik, Anda tidak sedang mengajari mereka sopan santun. Sebaliknya, Anda sedang menghancurkan jembatan kepercayaan yang sudah Anda bangun susah payah dengan mereka selama berbulan-bulan. Mengapa membentak atau menghukum kucing itu sia-sia dan justru merusak? Jawabannya ada pada cara kerja otak mereka. Kucing tidak memiliki konsep rasa bersalah akibat melanggar aturan moral manusia. Mereka menjatuhkan gelas karena rasa penasaran terhadap gravitasi dan efek suara, bukan karena ingin merugikan Anda secara finansial. Ketika Anda tiba-tiba berubah menjadi monster yang berteriak dan menyakiti mereka, mereka tidak mengasosiasikan kemarahan Anda dengan gelas yang pecah. Yang mereka pahami hanyalah manusia raksasa ini tiba-tiba menjadi sangat agresif, tidak bisa diprediksi, dan berbahaya. Ini memicu mode fight or flight, bertarung atau lari, dalam diri mereka. Jika Anda sering membentak atau menghukumnya, kucing tidak akan belajar untuk berhenti menjatuhkan barang. Mereka hanya akan belajar untuk takut kepada Anda. Mereka mulai bersembunyi di bawah kasur saat Anda lewat, berhenti mendengkur di pangkuan Anda, dan selalu waspada. Dan ingat, kucing punya ingatan yang kuat terhadap rasa takut. Sekali mereka menganggap Anda sebagai ancaman, butuh waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun, untuk mengembalikan kepercayaan itu. Gunakanlah pengalihan positif, bukan hukuman. Kesalahan keempat, memaksa mereka. Memakai baju konyol demi konten, media sosial. Tempat di mana kita bisa melihat kucing-kucing lucu memakai kostum dinosaurus, topi koki, atau baju lebah yang menggemaskan. Sebagai pemilik yang kekinian, Anda mungkin tergiur untuk membeli kostum bajak laut mini untuk si Anabul. Saat paket datang, Anda dengan penuh semangat menangkap kucing Anda, mendandaninya, dan mengambil ponsel untuk merekam video TikTok. Tetapi apa yang biasanya terjadi? Begitu baju itu terpasang, kucing Anda tiba-tiba lumpuh. Mereka roboh ke lantai, seolah-olah tulang belakang mereka baru saja dicabut. Atau sebaliknya, mereka mulai berjalan mundur dengan panik sambil menggelepar berusaha melepaskan kain asing tersebut. Kita mungkin tertawa melihatnya karena terlihat sangat konyol, lalu mempostingnya dengan caption lucu. Namun kenyataannya, bagi sang kucing, ini bukanlah momen komedi. Ini adalah momen penyiksaan sensorik yang membuat mereka merasa tidak berdaya dan sangat terhina. Mari kita bedah secara ilmiah mengapa baju adalah musuh terbesar bagi kesehatan emosional kucing Anda. Bulu kucing bukan sekadar hiasan untuk membuatnya terlihat cantik. Bulu mereka dilengkapi dengan saraf sensorik yang sangat sensitif di seluruh permukaan kulitnya. Setiap helaian bulu berfungsi seperti antena radar yang mendeteksi perubahan aliran udara, suhu, dan posisi ruang. Ketika Anda membungkus tubuh mereka dengan pakaian, Anda pada dasarnya telah membutakan sistem navigasi utama mereka. Sensasi tekanan dari pakaian itu membuat otak kucing mengira bahwa mereka sedang dijepit erat oleh sesuatu, mungkin predator besar, atau mereka terjebak di tempat sempit. Itulah sebabnya mereka sering lumpuh atau jatuh. Otak mereka sedang mengalami korsleting karena kelebihan beban informasi sensorik yang salah. Selain itu, kucing adalah makhluk yang sangat bangga dengan kelincahan dan kebersihan tubuhnya. Menghalangi mereka untuk bergerak bebas dan menjilati bulu mereka sendiri adalah bentuk pelanggaran terhadap martabat mereka sebagai hewan yang mandiri. Sesekali memakai dasi kupu-kupu yang ringan mungkin tidak masalah, tetapi tolong hentikan obsesi memakaikan kostum berat yang mengekang kemerdekaan mereka. Kesalahan kelima, menakut-nakuti mereka demi lelucon, tragedi mentimun. Pasti Anda ingat tren viral beberapa tahun lalu, meletakkan mentimun diam-diam di belakang kucing yang sedang asik makan. Saat kucing berbalik,
Mereka terkejut setengah mati, melompat ke udara bagaikan pegas yang terlepas dan lari terbirit-birit. Jutaan orang tertawa melihat video tersebut dan banyak pemilik kucing yang mencoba menirunya di rumah. Selain mentimun, ada juga lelucon melompat dari balik pintu dan mengagetkan kucing yang sedang berjalan santai. Kita sebagai manusia sangat menyukai kejutan dan lelucon ringan, prank. Kita berpikir, dia hanya kaget sebentar, nanti juga biasa lagi. Namun, hal yang sering kita lupakan adalah bahwa kucing tidak memiliki selera humor yang sama dengan manusia, apalagi untuk hal-hal yang mengancam nyawa. Bagi seekor kucing, dikejutkan secara tiba-tiba bukanlah sebuah komedi, melainkan simulasi serangan mematikan. Efek psikologis dari prank semacam ini jauh lebih merusak daripada yang Anda bayangkan. Kucing yang sedang makan atau tidur berada dalam kondisi paling rentan. Mereka menurunkan kewaspadaan mereka karena mereka merasa aman di rumah Anda. Ketika Anda diam-diam meletakkan benda aneh yang bentuknya kebetulan mirip ular di belakang mereka saat mereka makan, Anda telah menghancurkan zona aman tersebut. Lompatan tinggi yang mereka lakukan adalah respons adrenalin murni akibat kepanikan ekstrem. Lonjakan stres ini tidak hilang dalam 5 menit. Hormon kortisol akan membanjiri tubuh mereka dan bisa bertahan berjam-jam bahkan berhari-hari. Kucing yang sering dikagetkan akan mengembangkan masalah kecemasan kronis. Mereka mulai ragu untuk makan dengan tenang, selalu menengok ke belakang dan tidur dengan satu mata terbuka. Lebih buruk lagi, mereka sangat cerdas untuk mengetahui siapa otak di balik teror tersebut. Jika Anda sering mengagetkan mereka demi konten, jangan kaget jika mereka mulai menganggap Anda sebagai ancaman tak terduga yang harus dihindari. Rumah harusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka, bukan rumah hantu. Kesalahan keenam, membangunkan mereka secara kasar dari tidur nyenyak. Tidak ada yang lebih menggemaskan di dunia ini selain melihat seekor kucing yang sedang tidur terlelap. Tubuh mereka menggulung seperti croissant, bantalan kaki, toe beans. Mereka terlihat dan terkadang ada suara dengkuran halus atau kedutan kecil saat mereka bermimpi. Sebagai manusia yang gemas, tangan kita sering gatal. Kita mendekat, mencium perut mereka yang berbulu lebat, atau menggosok kepala mereka dengan penuh semangat untuk membangunkan mereka agar bisa diajak bermain. Namun, respons yang kita dapatkan seringkali di luar dugaan. Kucing yang terkejut terbangun, mungkin akan langsung mengayunkan cakarnya ke arah wajah Anda, mendesis, atau langsung lari terbirit-birit. Anda mungkin merasa sakit hati dan menggerutu. Duh, cuma mau disayang kok malah galak. Tetapi mari kita renungkan, bagaimana perasaan Anda jika Anda sedang tidur nyenyak di fase mimpi yang indah, lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengguncang tubuh Anda dengan keras. Marah, bingung, dan jantung berdebar kencang, bukan? Kucing menghabiskan sekitar 12 hingga 16 jam sehari untuk tidur, tetapi siklus tidur mereka sangat berbeda dengan kita. Sebagian besar waktu tidur mereka adalah cat nap atau tidur ringan, di mana mereka masih menyadari lingkungan sekitar. Namun, mereka juga butuh fase tidur dalam, deep sleep, yang sangat penting untuk perbaikan sel tubuh dan kesehatan mental mereka. Ketika Anda membangunkan kucing dari fase tidur dalam secara tiba-tiba, Anda langsung memicu alarm bahaya di otak mereka. Insting bertahan hidup mereka akan merespons sebelum otak sadar mereka sempat mengenali siapa yang menyentuhnya. Cakaran yang Anda terima bukanlah tanda kebencian, melainkan refleks otomatis seekor predator yang mengira sedang disergap saat lengah. Jika kucing Anda sering dibangunkan secara paksa, mereka akan menjadi hewan yang mudah stres, mudah marah, irritable, dan mengalami gangguan tidur. Mereka akan mencari tempat persembunyian yang sangat sulit dijangkau, seperti di atas lemari atau di bawah kolong tempat tidur yang gelap hanya untuk mendapatkan kedamaian. Biarkanlah majikan Anda tidur dengan tenang,
Mereka butuh energi untuk melakukan rutinitas tidik di malam hari. Kesalahan ketujuh, menatap langsung ke mata mereka, tantangan duel maut. Di dunia manusia, kontak mata langsung adalah tanda cinta, perhatian, dan ketulusan. Anda mungkin pernah menatap dalam-dalam ke mata kucing Anda yang berwarna kuning atau hijau indah itu dengan senyum simpul di wajah sambil berpikir betapa dalamnya ikatan batin kalian. Anda mencoba melakukan kontak mata tanpa berkedip, berharap si kucing akan merasakan pancaran kasih sayang Anda. Namun apa reaksi kucing Anda? Alih-alih membalas dengan tatapan romantis, mereka mungkin terlihat tegang. Telinga mereka mulai ditarik ke belakang, ekor mereka mulai berkedut cepat, dan tiba-tiba, plak, mereka menampar hidung Anda dengan cakar mereka, lalu pergi dengan angkuh. Anda pun tertinggal dalam kebingungan, merasa cinta Anda bertepuk sebelah tangan. Ternyata, tindakan romantis ala manusia ini adalah sebuah kesalahan komunikasi lintas spesies yang sangat fatal. Dalam kamus bahasa tubuh kucing dan sebagian besar hewan liar lainnya, tatapan langsung yang tajam dan tak berkedip memiliki satu arti tunggal, tantangan. Ketika Anda menatap kucing Anda tanpa memalingkan wajah atau berkedip, bahasa tubuh Anda sedang meneriakkan, "Aku menantangmu untuk bertarung. Aku adalah bos di sini dan aku tidak takut padamu." Bagi anabul yang pemalu, tatapan ini akan membuat mereka merasa terintimidasi, cemas, dan tidak nyaman, sehingga mereka akan melarikan diri. Sedangkan bagi kucing yang dominan, tatapan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk adu fisik yang menjelaskan mengapa mereka menampar wajah Anda. Lalu, bagaimana cara yang benar untuk menunjukkan cinta lewat mata kepada kucing? Gunakan teknik slow blink atau kedipan lambat. Tatap kucing Anda dengan lembut, lalu tutup mata Anda secara perlahan seolah Anda sangat mengantuk dan buka kembali perlahan. Di dunia kucing, ini disebut sebagai ciuman kucing. Ini adalah cara mereka berkata, "Aku percaya padamu sampai aku berani menutup mataku di dekatmu." Jika kucing Anda membalas kedipan lambat tersebut, selamat. Itu adalah pernyataan cinta yang jauh lebih valid daripada kartu Valentine manapun. Kesalahan kedelapan, bermain laser tanpa akhir fisik, penyiksaan psikologis. Siapa yang tidak suka bermain dengan senter laser, melihat titik merah kecil yang menari-nari di lantai, di dinding, hingga ke atas sofa adalah hiburan yang luar biasa. Kucing Anda akan berubah menjadi ninja, melompat, meluncur, dan melakukan manuver akrobatik yang luar biasa hanya untuk menangkap titik bercahaya itu. Anda tertawa kegirangan, merasa telah memberikan olahraga yang sempurna untuk kucing Anda yang mulai gendut. Setelah 15 menit bermain, Anda mematikan lasernya begitu saja dan kembali menonton TV. Kucing Anda mungkin masih kebingungan, mengendus-endus lantai, mencari kemana perginya musuh merah tersebut, sebelum akhirnya merebahkan diri dengan tatapan kosong. Di permukaan, permainan ini terlihat sangat menyenangkan dan bermanfaat. Namun di baliknya, Anda secara tidak sadar sedang menciptakan frustrasi psikologis yang mendalam di dalam otak kecil majikan berbulu Anda. Masalah utama dari laser adalah permainan ini melanggar aturan dasar siklus berburu kucing. Siklus alami berburu adalah mengintai, menerkam, menangkap, dan menggigit garis miring memakan mangsa. Ketika bermain dengan laser, kucing melakukan bagian mengintai dan menerkam berulang-ulang, menghabiskan adrenalin yang luar biasa besar, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan kepuasan dari menangkap dan menggigit. Titik merah itu tidak ada wujud fisiknya. Setiap kali mereka merasa berhasil menerkamnya, di bawah cakar mereka tidak ada apa-apa selain lantai yang dingin. Frustrasi berulang karena perburuan yang tidak pernah selesai ini dapat menyebabkan stres emosional yang tinggi. Beberapa kucing bahkan bisa menjadi terobsesi dengan bayangan atau pantulan cahaya,
karena mereka putus asa mencari penyelesaian dari perburuan tersebut. Jika Anda memang ingin menggunakan laser untuk merangsang mereka berlari, Anda punya kewajiban moral untuk mengakhirinya dengan benar. Di menit-menit terakhir permainan, arahkan laser tersebut ke mainan fisik seperti boneka tikus atau camilan, treats. Biarkan mereka menerkam mainan itu dan mengunyahnya. Dengan begitu, siklus berburu selesai, dan kucing Anda akan tidur dengan perasaan bangga sebagai pemburu yang sukses, bukan pemburu yang gagal total. Kesalahan ke-9, membawa bau asing ke dalam rumah, pengkhianatan aroma. Bayangkan Anda sedang berjalan-jalan di taman, lalu melihat seekor kucing liar yang sangat lucu atau anjing tetangga yang ramah. Anda berjongkok, mengelusnya selama beberapa menit dan membiarkan mereka menggesekkan tubuhnya ke celana Anda. Setelah itu Anda pulang ke rumah dengan riang. Begitu Anda masuk, majikan Anda di rumah datang mendekat untuk menyapa. Namun tiba-tiba kucing Anda berhenti di jalurnya. Hidung mungilnya berkedut, cepat mengendus ujung celana Anda. Matanya membulat, telinganya ditarik ke belakang, dan tiba-tiba dia mundur sambil mendesis ke arah Anda. Anda yang tidak sadar akan kesalahan Anda mungkin merasa sedih dan bingung. Kenapa kamu mendesis? Ini aku, babumu. Tapi di dunia kucing, Anda baru saja melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Anda pulang membawa bukti perselingkuhan yang tidak bisa dibantah oleh hidung mereka yang super sensitif. Untuk memahami betapa marahnya mereka, kita harus ingat bahwa kucing memetakan dunia dan rasa aman mereka murni melalui penciuman. Rumah Anda adalah benteng mereka. Aroma Anda, aroma mereka, dan percampuran keduanya adalah dinding pelindung yang membuat mereka merasa aman. Ketika Anda pulang membawa aroma kucing atau hewan lain yang sangat kuat, Anda secara harfiah telah membawa penyusup musuh masuk melewati gerbang pertahanan mereka. Kucing tidak melihat Anda sebagai manusia yang baru menyentuh hewan lain. Mereka melihat Anda sebagai kendaraan yang disusupi oleh ancaman. Penciuman ini memicu insting teritorial mereka secara instan. Mereka tidak mendesis pada Anda, mereka mendesis pada bau musuh yang menempel di tubuh Anda. Terkadang, rasa tidak aman ini bisa sangat parah hingga kucing merasa perlu untuk menandai ulang teritorialnya dengan cara kencing sembarangan di sepatu atau tas Anda yang berbau asing tersebut. Jadi, jika Anda baru saja berselingkuh dengan kucing lain di luar sana, pastikan Anda cuci tangan dan ganti baju sebelum memeluk majikan protektif Anda di rumah. Jangan main-main dengan hidung detektif mereka. Kesalahan ke-10, terjebak jebakan Batman di perut mereka. Ini adalah kesalahan klasik yang hampir pasti pernah dialami oleh semua pemilik kucing. Anda sedang bersantai dan kucing Anda datang, merebahkan diri di samping Anda, lalu berguling dan memamerkan perutnya yang sangat berbulu, empuk, dan menggemaskan. Dalam bahasa anjing, pamer perut adalah undangan terbuka untuk elusan dan garukan manja. Mengira hal yang sama berlaku pada kucing, Anda tanpa ragu menjulurkan tangan dan meremas perut empuk tersebut. Dalam sekejap mata, posisi santai itu berubah menjadi mesin pembunuh. Keempat kaki kucing Anda mengunci lengan Anda. Cakar depan mencengkeram erat. Cakar belakang mulai menendang-nendang dengan mode bunny kicks dan gigi tajamnya menggigit tangan Anda. Anda berteriak kesakitan, menarik tangan Anda yang kini penuh goresan merah. Sementara si kucing lari menjauh seolah Anda baru saja melecehkannya. Anda merasa dijebak. Kenapa dia memamerkan perutnya jika tidak mau disentuh? Selamat, Anda baru saja melanggar salah satu kode kepercayaan tertinggi dalam hubungan manusia dan kucing. Perut adalah area paling rentan pada tubuh kucing. Di sanalah letak semua organ vital mereka. Saat kucing berguling dan memamerkan perutnya kepada Anda, mereka sebenarnya sedang memberikan pujian tertinggi. Mereka sedang berkata dengan bahasa tubuhnya, "Aku merasa sangat aman di sekitarmu.
dan aku sangat mempercayaimu, sehingga aku berani mengekspos bagian tubuhku yang paling lemah. Ini adalah pernyataan kepercayaan, bukan undangan untuk disentuh. Ketika Anda tiba-tiba menyentuh perut mereka, Anda melanggar batas kepercayaan tersebut. Insting bertahan hidup mereka langsung mengambil alih, mengira Anda mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menyerang organ vital mereka. Cakaran dan gigitan itu adalah refleks pertahanan diri yang mutlak. Tentu saja, ada sebagian kecil kucing yang memang aneh dan suka dilus perutnya, tetapi itu adalah pengecualian, bukan aturan. Cara terbaik merespons kucing yang memamerkan perutnya adalah dengan tersenyum, mengedipkan mata perlahan, dan cukup mengelus bagian kepala atau dagunya saja. Hormatilah batasan pribadi mereka, dan mereka akan mencintai Anda seumur hidup. Nah, sekarang Anda sudah tahu apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kecil yang berbulu itu. Tindakan yang bagi kita manusia terlihat seperti lelucon biasa, kelupaan kecil, atau sekadar kasih sayang yang salah tempat, ternyata bisa menjadi drama emosional yang besar bagi mereka. Meskipun anabul kita sering terlihat dingin, angkuh, dan bertingkah seperti raja atau ratu penguasa rumah, pada kenyataannya mereka adalah makhluk yang sangat sensitif, yang sangat bergantung pada kita untuk rasa aman dan kasih sayang mereka. Jangan merasa bersalah jika Anda pernah melakukan beberapa kesalahan di atas. Kita semua belajar dari pengalaman. Yang terpenting adalah mulai hari ini kita bisa lebih menghargai bahasa tubuh mereka, menjaga batasan mereka, dan mencintai mereka dengan cara yang benar menurut kamus mereka. Meskipun mereka sering membuat kita kesal dengan pidik jam 3 pagi atau merusak tanaman hias, kita tidak akan pernah bisa berhenti mengagumi dan menyayangi para majikan berbulu ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat atau membuat Anda tersenyum, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe ke channel kami, dan share, bagikan video ini ke grup keluarga atau sesama babu kucing, agar tidak ada lagi majikan yang tersakiti hatinya. Sebagai penutup, yuk ngobrol di kolom komentar. Dari 10 kesalahan di atas, mana yang tanpa sadar paling sering Anda lakukan ke kucing Anda? Jujur ya. Sampai jumpa di video menggemaskan selanjutnya, dan salam meong.